Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh. Ini Ramadan tanggal 24. Sejak malam hujan turun lebat. Saya lihat karpet-karpet mulai dilipat. Mal-mal ternyata lebih memikat. Padahal setan-setan masih diikat. Bahkan pahala semakin berlipat. Oh Ramadan, engkau berlalu begitu cepat. Hadirin rahimakumullah, kita masih bersama banyak jalan menuju surga. Bukunya kecil, singkat tapi padat. Hadirin rahimakumullah, kita masuk ke jalan ke 26. Masuk jalan ke 26 walaupun ini masih 24. Karena besok dan besoknya lagi kita tidak sempat. Maka kita berlari cepat untuk masuk ke nomor 26. Judulnya adalah mengurusi anak yatim. Mengurusi anak yatim adalah salah satu jalan menuju surga. Jalan ke-26 dari 30 jalan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta hakadha wa asyara bis sababati wal wusta." Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Kemudian merenggangkan sedikit. Ini juga menunjukkan dalam tarbiyatu wa ta'lim, dalam pengajaran kadang perlu sarana pengajaran, wasail at-ta'lim. Para ulama pendidikan mengatakan sering Rasulullah SAW dalam menerangkan sesuatu tidak sekedar lewat pembicaraan, lewat kata-kata, tetapi juga sering menggunakan sesuatu yang visual yang bisa dilihat. Suatu ketika juga beliau mengatakan pada para sahabat Rasulullah SAW ketika berkumpul di bawah, di atas tanah, beliau mengatakan ini adalah jalan yang lurus. Beliau menggariskan ini jalan yang lurus. Kemudian di samping-samping ini ada jalan-jalan bengkok. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ikutilah jalanku yang lurus, janganlah engkau mengikuti jalan di samping-samping karena engkau akan terpecah belah. Itu salah satu bagaimana Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabatnya dengan menggunakan sarana pendidikan. Jadi menggunakan papan tulis, menggunakan slide, ya, menggunakan buku, ya, menggunakan shootingan, ya, menggunakan isyarat. Itu penting dalam menerangkan sesuatu, terutama tentang ajaran Islam. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya dan kafilul yatim yang mengkafili anak yatim begini nanti di surga. Artinya menjadi tetangga Rasulullah SAW. Contoh yang pernah kita sampaikan pada beberapa hari yang lalu adalah seorang ibu yang benar-benar mengkafili anak yatim, walaupun banyak orang tidak tahu
tetapi dilazimkan perbuatan tersebut hingga beliau wafat di Madinah dan dikuburkan di Baqi serta disambut oleh istri-istri Rasulullah SAW. Berarti benar hadis ini dan sudah dirasakan oleh salah seorang ibu-ibu dari Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dari Al-Islam dan dari kampung sawah ini bisa menyusul ya, menjadi tetangganya Rasulullah SAW di surga. Amin ya robbal alamin. Anak yatim adalah anak kecil yang belum balik, tetapi ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah balik, berarti bukan anak yatim. Mungkin kita yang sudah besar-besar ini kemungkinan besar orang tuanya sudah meninggal dunia juga. Termasuk saya sudah meninggal dunia orang tuanya. Orang tua arti ayah, tetapi saya tidak bisa disebut dengan anak yatim karena apa? Sudah balik. Jadi anak yatim itu harus masih kecil dan belum balik. Kemudian kalau ibunya meninggal tanpa bapaknya namanya piatu. Kalau tidak punya bapak dan ibu namanya yatim piatu. Yatim ya, yatim ini lebih dahsyat dibanding dengan miskin. Jadi lebih dahsyat daripada miskin. Maka di dalam Al-Quran sering disebut yatim dulu daripada miskin. Kenapa? Karena yatim kehilangan orang yang menyayanginya, yang memperhatikan dirinya, ya, yang mendorong supaya dia berhasil dan memberikan motivasi, kekuatan batin kepadanya. Sedangkan orang miskin hanya kehilangan harta tetapi masih mempunyai orang tua. Berarti kehilangan suatu makna dalam hidup ini itu lebih tertekan, lebih sakit dibanding dengan kehilangan harta. Coba masih kecil, dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh bermain dengan orang tuanya, tetapi sudah tidak ada. Dia curhat sama siapa? Siapa yang menyayanginya lebih daripada bapaknya sendiri. Makanya para hadirin yang masih punya orang tua, yang masih punya bapak, mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang punya anak, ya, tolong diberitahu sama anak-anak bapak dan ibu bahwa kalian ini masih enak, masih punya bapak, masih punya ibu. Tetangga sudah nggak punya bapak, bahkan nggak punya ibu, kasihan. Walaupun kadang anak yatim itu punya harta, anak yatim itu kaya. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bittayyib. Berikanlah anak yatim itu hartanya. Karena kadang dia masih kecil, belum balik. Orang tuanya kaya raya. Kemudian orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan atau karena penyakit lainnya. Sehingga anak yatim ini dapat warisan yang sangat banyak dari orang tuanya padahal masih kecil. Oleh karena itu uangnya harus dipegang oleh walinya, boleh pamannya, boleh kakaknya, atau boleh yang lainnya, dipegang oleh walinya sehingga dia dewasa. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau berikan uang kepada anak yang belum balik atau kepada orang yang belum bisa megang uang. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan bagi kalian tonggak kehidupan. Jadi uang itu tonggak kehidupan. Makanya benar mahfudzat yang sering dibaca oleh mahasiswa itu benar. Kullu syai'in muta'alliqun bil fulus, bidunil fulus manfus. Itu ada dasarnya, surat An-Nisa ayat 5. Segala sesuatu itu tergantung pada fulus. Tanpa fulus orang manfus, itu benar. Karena Allah menyebutkan sebagai tonggak kehidupan. Oleh karena itu jangan main-main dengan uang. Jangan main-main dengan uang. Dan kemudian kita harus hemat, karena hemat itu
pangkal kaya. Itu pun juga ajaran Islam. Ke depan mudah-mudahan pesantren-pesantren, santri-santri, santriwati, mahasiswa, mahasiswi itu perlu diajari tentang manajemen keuangan ya. Itu masalah dunia, tetapi dunia yang mendukung akhirat. Bagaimana kita bisa beramal untuk akhirat kalau kita nggak punya dunia? Kesalahpahaman kita selama ini bahwa itu dunia, itu dunia, itu dunia. Tidak bisa. Dunia yang bermanfaat untuk akhirat berarti dia masuk ke akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun yang diberi harta yang melimpah tetapi tidak pandai mendistribusikan kekayaannya. Situ ada kata-kata carilah akhirat melalui duniamu. Janganlah lupa terhadap dunia dan berbuat baiklah. Bagaimana kita bisa berbuat baik kalau kita tidak punya sesuatu untuk membaiki orang? Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Makanya untuk bisa memberi, untuk bisa berbuat baik, kita harus punya sesuatu. Maka Allah berfirman, janganlah engkau beri orang-orang yang belum bisa manajemen keuangan, uang-uang harta yang menjadi tonggak kehidupan. Makanya dalam hukum Islam anak yatim tidak boleh megang uang, tapi dipegang oleh walinya. Walinya ini kalau kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kaya, hendaknya menahan diri, jangan mengambil. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, boleh mengambil harta operasional, karena mengurusi harta anak yatim itu butuh bensin, butuh waktu, padahal dia juga perlu kerja. Maka boleh ngambil gaji dari pembiayaan anak yatim, tapi sekedarnya. Jangan sampai kita mendirikan rumah yatim tetapi justru anak yatim itu sendiri menjadi korban. Artinya hanya numpang nama anak yatim, tapi uang-uangnya yang masuk ke rekening tersebut kita pakai untuk memperkaya diri. Dan ini banyak seperti itu para rahimakumullah. Kasihan anak yatim ini yang mestinya mendapatkan porsi lebih besar, uangnya habis ya untuk operasional, uangnya habis untuk bangun gedung-gedung, uangnya habis untuk beli mobil. Para pemimpinnya, para pengurusnya, hati-hati dengan harta anak yatim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan dalam perutnya api neraka. Makanya ini penting pada hadirin rahimakumullah, sifat afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Harus dihafal nih doa-doa yang mestinya dipanjatkan di sela-sela kita menggapai dan menunggu Lailatul Qadar ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau kita perhatikan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata meminta hidayah, meminta ketakwaan, minta ilmu, minta sesuatu yang hubungannya dengan akhirat. Jarang minta dunia. Dunia itu seandainya minta terakhir. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 3 akhirat, 2 dunia. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah dosa-dosaku. Dalam Sayyidul Istighfar,
Sudah baca belum dari Sayyidul Istighfar? Udah disampaikan bahwa cara salah satu jalan menuju surga adalah membaca apa para hadirin ayat kursi setiap sholat, setiap habis sholat, dan membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan petang. Para hadirin, para peserta itikaf mestinya dilazimkan itu ayat kursi dan Sayyidul Istighfar. Maka doa meminta Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni rabbighfirli, terus warhamni rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Minta ampun, minta rahmat, dan minta hidayah. Sama kan? Allahumma inas'alukal huda wat tuqa. Kemudian wa'afini warzuqni, minta sehat dan minta rezeki sehat untuk beribadah, rezeki untuk diinfakkan. Jadi semuanya akhirat. Jangan sampai orientasi kita dunia. Barang siapa yang orientasinya akhirat, maka Allah akan membantunya dalam urusan dunia. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Jika Allah itu tahu isi hati kalian itu baik, pasti Allah akan memberikan kebaikan yang lebih. Jadi tinggal hati kita. Ya, hati kita itu menginginkan apa? Jadi hati ya bukan yang di mulut, tapi hati kita. Kalau hati kita itu baik, jujur, sungguh-sungguh, Allah akan memberi para hadirin. Ya, Allah akan memberi. Jadi pemberian Allah kepada kita di dunia dan di akhirat itu berhubungan dengan hati. Maka untuk memperbaiki hati ini memang sangat berat. Walaupun begitu kita harus berusaha. Ya. Jadi intinya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Afaf itu apa? Menahan diri. Menahan diri itu apa? Tidak masuk dalam hal-hal yang syubhat. Maka orang yang afaf itu akan menghindari uang-uang syubhat. Ya. Mendingan hidup apa adanya daripada terseret dalam subhat, subhat riba, subhat muamalat yang haram, termasuk memakan harta anak yatim. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, termasuk dari afaf adalah tidak mengambil bantuan ya, kalau kita masih mampu. Nah, ini penting nih. Kadang orang-orang itu tidak afaf para hadirin rahimakumullah. Banyak loh orang Islam sekarang tidak afaf, kemana-mana kerjaannya meminta, kemana kerjaannya ingin nambah kekayaan, ya sambil menengadahkan tangan. Padahal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kecuali kalau kita diberikan hibah, kita terima tidak apa-apa. Tapi kalau mencari celah-celah supaya kita dapat sesuatu, orang mengatakan ambisius dalam harta, dalam jabatan, jangan. Maka orang yang tidak ambisius, yang qanaah, itu akan ditolong oleh Allah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Afaf dan ghina itu jadi satu. Afaf itu menahan diri untuk terjaga kehormatannya dengan cara apa? Dengan cara ghina. Ghina itu merasa kaya. Kalau orang sudah merasa kaya, Allah akan berikan kekayaan benar. Merasa kaya, kaya hati. Oh, saya sudah cukup. Itulah rahasia kenapa Umar bin Abdul Aziz ya hanya memimpin ya daulah Islamiyah yang wilayahnya lebih daripada sepertiga, wilayahnya 3 kali lipat dari wilayah Indonesia. Kenapa? Ketika membagi bantuan sosial ya, dana bansos itu tidak ada satupun rakyatnya yang menerima. Akhirnya dana bansos itu balik ke pusat pemerintahan sampai surplus itu negara, uangnya kelebihan. Untuk apa ini? Akhirnya diusulkan uangnya untuk membantu para pemuda, para mahasiswa yang baru lulus dari Al-Islam, supaya diberi uang ya, tambahan untuk menikah ya, diberi rumah
minimalis gratis sama motor 1. Kita kepengen al-Islam nanti begitu, mahasiswa yang lulus langsung menikah digratiskan rumah kontrakan setahun dan motor boleh kredit. Nah itu bisa itu kalau kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang gimana? Kan nggak bisa membantu. Alhamdulillah beberapa mahasiswa yang menikah kita carikan bantuan, ya, dapat 10 juta, ya, 5 juta sebelum akad, 5 juta setelah akad. Nah, itu dari luar. Ke depan mudah-mudahan dari pesantren itu bisa memberikan seperti itu, 500 sebelum menikah, 500 ba'da menikah. Pelan-pelan lumayan kan. Nah itu kenapa, kan kadang-kadang kita bingung kenapa rakyat pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu menolak. Apa karena mereka kaya? Belum tentu kaya. Menolak bantuan, tidak mengambil bansos itu bukan berarti kaya. Mungkin dia afaf, diajarin untuk qanaah, udah cukup, saya nggak perlu bantuan, berikan kepada orang lain. Mungkin begitu. Karena nampaknya susah kalau semuanya kaya, pasti ada yang miskin, cuman qanaah sudah cukup. Subhanallah. Kalau rakyat kita seperti itu, Indonesia selesailah. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi yang terjadi apa? Justru bantuan sosial dikorupsi oleh menterinya sendiri, oleh pejabatnya sendiri. Kemarin ada berita bahwa ternyata penerima bansos itu namanya double. Ya. Semuanya ya ada namanya siapa, Taufik. Ya, Taufik ini dapat bansos karena nggak pulang, nggak punya uang, ya. Dapat bansos. Taufiknya Taufik namanya apa? Taufik mana? Taufik nggak ada ya. Taufik Hidayah nomor 1, 2 Hidayah itu Taufik, ketiga Muhammad Taufik, ya. Keempat Taufik saja, ya. Itu ada 5 pada 1 orang. Nah, yang 4 dimasukkan kantong pejabat itu. Itu cara kerja mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu enggak afaf. Udah dapat gaji 60 juta per bulan masih kurang. Namanya rakus. Yang di Indonesia ini ya sebagian pejabat kita rakus. Coba kalau afaf. Jadi afaf itu lawan daripada rakus. Rakus kepengen terus, afaf udah tahan diri. Maka harus ada ghina itu merasa sudah cukup. Barang siapa yang merasa sudah cukup, maka Allah akan mencukupkan orang itu. Kalau nggak percaya, coba dipraktekkan dalam hati kita, saya sudah cukup ya Allah. Itu malah rezekinya ngalir dari mana-mana, sampai nolak rezeki karena merasa sudah cukup. Begitu para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika orang itu mengurusi anak yatim, hendaknya sudahlah, nggak usah ngambil dari harta anak yatim karena cukup. Oleh karena itu sebaiknya yang mengurus anak yatim itu orang-orang yang sudah kaya, yang sudah mapan, sehingga nggak jadi problem. Kemudian ada rahimakumullah, di sini disebutkan kenapa kafil yatim dijanjikan baginya surga. Sudah kita bahas tadi, yatim lebih dahsyat ujiannya dibanding dengan miskin. Kehilangan bapak lebih dahsyat daripada kehilangan uang. Kehilangan uang bisa dicari, tapi kalau kehilangan bapak nggak akan bisa dicari selamanya, hilang selamanya. Kehilangan uang mungkin besok dapat lebih banyak, begitu kan. Inilah rahasia kenapa yatim didahulukan daripada miskin. Kenapa kafil yatim dijanjikan baginya surga dan tempat tinggal yang dekat dengan tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW? Karena beliau diutus kepada umat manusia yang tidak mengetahui urusan agama. Maka Nabi Muhammad SAW mengajari dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Begitu juga seorang kafil.
Kafil itu bertugas mengajari dan membimbingnya. Jadi nggak sekedar memberikan uang. Salah paham selama ini masyarakat menganggap kafil itu cuma fulus, transfer fulus, enggak. Kafil itu harus selain mentransfer fulus membimbingnya. Maka anak yatim yang pas itu memang berada di rumah seseorang. Itu yang paling pas supaya orang itu bisa membimbingnya sekaligus. Mungkin karena keadaan sekarang berbeda, boleh ditempatkan di rumah yatim, tapi harus ada pembimbingnya. Itu namanya kafil. Jadi kafil itu maknanya bukan sekedar memberi uang, tapi juga memberikan pengarahan. Termasuk pesantren Tinggi Al-Islam ini sebenarnya lembaga kafilul yatim, tapi yatimnya sudah besar-besar. Karena bukan sekedar mengajari ilmu, tapi juga membimbing supaya menjadi mahasiswa yang beradab, beretika, yang nanti bermanfaat bagi umat. Makanya membina pesantren itu sebenarnya tugas mulia. Ya, selain memberikan kafil, memberikan bantuan berupa finansial, ya, bayarannya murah atau bahkan gratis, ya. Dan itu pun diajari ilmu-ilmu, dibimbing. Luar biasa sebenarnya ya, pesantren ini. Keempat, di antara keutamaan memelihara anak yatim, satu, mendapatkan manfaat pahala dunia akhirat. Dua, ikut serta di dalam membangun masyarakat yang bersih ya, dari dendam dan kebencian. Loh kok bisa? Karena kalau ada anak rumah tangganya, ada anak yang bapaknya nggak ada, itu biasanya kakak kurang kasih sayang. Biasanya anak yatim itu lebih susah diatur. Kenapa? Karena nggak dapat bimbingan dari orang tua. Kalau tidak ada yang mengkafil, anak-anaknya itu rentan nakal, rentan lebih bandel dibanding dengan yang bukan yatim. Kenapa? Dia kurang bimbingan dari orang tuanya. Dengan mengkafil anak yatim berarti kita berkedudukan seperti bapaknya. Dan kalau kita bimbing walaupun itu bukan anak kita, maka masyarakat akan bersih dari dendam dan kebencian. Yang ketiga, menjaga keturunan anak yatim. Karena kalau kita kafil dan sampai bisa menikah, itu berarti menjaga keturunannya. Saya masih teringat dengan hadis salah satu orang yang mendapatkan 2 pahala ya, diantaranya ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Isa, tapi ketika datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia beriman kepada Nabi Muhammad, dapat 2 pahala. Ada juga seorang yang mempunyai budak ya, dia dapat pahala, diberikan makanan, diberi muamalah yang baik, kemudian dimerdekakan dan dinikahi budak itu, dapat 2 pahala. Mungkin bisa dikiaskan juga orang yang mempunyai anak yatim perempuan, dirawat, diarahkan, dibesarkan, disekolahkan, dimasukkan dalam pesantren sampai hafal Quran, kemudian setelah dewasa dinikahi. Oh, 2 pahala. Dan itu banyak yang seperti itu pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in ya. Udah dapat pahala ngurusin dari kecil sampai besar, kemudian pahala menikahinya. Subhanallah ya. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Keenam, menunjukkan jiwa yang sehat dan fitrah yang bersih karena kasih sayang kepada anak yatim. Ketujuh, melembutkan hati yang keras dan jiwa yang kasar. Jadi, kalau orang itu mengusap kepala anak yatim, mengusap itu bukan anak yatim sini saya usap kepala, enggak. Mengusap artinya sini saya beri uang, sini saya beri tempat, saya berikan beasiswa, itu namanya mengusap. Makanya Abu Hanifah umpamanya mengkiaskan hadis mengusap kepala anak yatim dengan berwudu. Wudu itu
batasan minimal wamsahu biruusikum, usaplah kepala Anda itu 1/4 kepala. Kalau Imam Syafi'i kan minimalnya 3 rambut, karena mengusap itu minimalnya itu 3 rambut. Kalau Abu Hanifah 1/4 kepala. Kenapa 1/4 kepala? Karena kalau orang mengusap kepala anak yatim, gimana ngusapnya? Gini kan enggak begini set. Oh berarti wudhu minimalis itu begini, ngusap kepalanya minimal 1/4 kepala, sebagaimana orang mengusap kepala anak yatim. Lah orang yang suka mengusap kepala anak yatim hatinya lembut. Kenapa? Karena dia sayang kepada anak yatim ini. Sama orang yang sering berinfak, sering membantu mahasiswa, sering membantu mahasiswi, itu insya Allah ya hatinya lembut ya. Jadi orang yang suka membantu itu hatinya lembut, tidak kasar ya, tidak keras ya. Orang yang keras hatinya itu kadang kurang infak, kurang mengkafil anak yatim, bahkan mungkin nggak punya anak yang kecil. Maka perlu setiap rumah itu ada anak kecil. Kalau anaknya sudah besar, minimal cucunya, cucu yang ada di rumah atau anak kecil di rumah itu melembutkan hati, karena kan kecil dia, kita jadi sayang. Dan berkah rumah yang di dalamnya ada bayi berkah. Mungkin Allah akan menyelamatkan dari segala musibah, dari banjir, dari penyakit kalau ada anak kecil. Lihatlah tsunami di Aceh umpamanya, itu banyak yang selamat gara-gara punya anak kecil. Dan saya dengar juga cerita bahwa ada ibu-ibu yang masih hidup gara-gara dia memeluk anak kecil, anak bayinya itu, sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada banjir, ada musibah, cari anak kecil, peluk ya, insya Allah akan selamat. Dulu kami di Mesir ketika mahasiswa antri untuk memperpanjang visa ya, iqomah, izin tinggal di Mesir itu, antrinya panjang ya, berapa 50 orang antri. Kadang-kadang karena saking lamanya antri dan loketnya cuma sedikit, baru mau masuk loket ditutup, maaf waktunya sudah habis. Bayangkan para hadirin rahimakumullah, sudah nunggu sejak pagi dari jam 7, tutupnya jam 12, jam 12 kurang 5 menit barulah dia bisa merangkak, sudah di depan loket itu, kurang 5 menit tutup, nunggu besok lagi, ngantri lagi, begitu seterusnya. Itu juga ada di Jordan juga. Di Jordan tuh ngantri ngambil visa itu juga begitu. Makanya banyak yang tidur di tempat. Ada orang yang cerdas, pintar dia ya. Ketika melihat ada seorang mahasiswa punya anak kecil ya, mahasiswi bawa anak kecil, antri paling belakang. Ini orang Mesirnya ibu-ibu bilang, wah kasihan itu, ada mahasiswi bawa anak kecil, berdirinya lama. Situ tuh, mbak-mbaknya dulu maju-maju sini. Mbaknya ini maju cerut, melewatin 50 orang lebih, langsung dilayani. Ya, kamu dulu dilayani, kemudian sudah ya pulang. Subhanallah, orang kaget semua. Enak banget punya anak kecil, padahal yang ngantri ini nggak punya anak. Besoknya mereka minjem anaknya ini. Akhirnya dipanggil juga. Subhanallah. Jadi anak kecil itu membuat anak besar tertolong para hadirin rahimakumullah. Makanya mahasiswa-mahasiswa ini susah ya diberikan rezeki oleh Allah karena nggak punya anak kecil. Coba kalau Anda punya anak ya, bawa adik kecil, itu rezekinya banyak itu. Kadang-kadang orang-orang itu memberi uang bukan kepada Anda, tapi kepada anaknya ini ya, untuk si kecil ini 200.000, nanti diambil bapaknya gitu. Kamu cuma diberi permen. Jadi bapak-bapak ini kadang-kadang mengambil rezeki dari anak-anaknya. Lihat surat Al-Isra ayat 33.
surat 17 ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu dengan menggugurkan kandungan, dengan apa, KB, dengan apa ya. Dulu kan membunuhnya dengan dimasukkan ke dalam pasir ya. Tapi membunuh zaman sekarang dengan cara-cara modern juga. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Anak itu tidak menyebabkan miskin, justru menyebabkan orang kaya ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami ini akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya kalian itu dapat rezeki melalui anak. Ini saya perhatikan pada rahimakumullah. Ketika seorang bujang ini bekerja di mana-mana juga gajinya kecil ya, dan kurang dihormati oleh orang kantor karena kamu masih bujang, dah kamu gajinya dikit aja ya. Tapi ketika dia menikah diangkat oleh kantornya, itu kamu sudah menikah, diangkat. Nah, ketika menikah belum punya anak, perhatiannya masih kurang. Ketika anaknya lahir, akikah, apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong ya menjenguk anak yang baru lahir itu ya, kemudian nitipkan uang 100, 500, nitipkan popok, nitipkan tempat bayi, menitipkan baju bayi, susu, kaya mendadak karena bayi lahir. Ini salah satu cara supaya kaya itu mempunyai bayi terus dan ngundang orang terus ya, nanti dapat bantuan. Selain itu berkahnya anak kecil. Ini yang saya maksud, anak yatim itu membawa berkah ya. Selain membuat hati yang keras menjadi lembut, juga bisa memberkah, menjadi berkah. Makanya kalau anak lahir kan barakallahu laka fil mauhub, barakallahu fil mauhubi laka. Allah memberikan keberkahan kepada anak ini dan kepada Anda. Dimulai dari pernikahan dulu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kan nanti kan punya anak, kalau sudah punya anak nanti harta itu akan terus mengalir ya, itu salah satunya. Yang kedelapan, manfaat kafil yatim membersihkan harta. Kesembilan, menambah rezeki kafil. Ternyata di sini ada menambah rezeki kafil. Bagi yang kesulitan ekonomi ya segera cari anak yatim ya, dibantu apa saja, insya Allah rezeki Anda akan bertambah dengan izin Allah Subhanahu. Itu cara-cara yang tidak populer di masyarakat, tapi ternyata itu menyebabkan orang menjadi kaya. Jalan ke-27. Nah, jalan ke-27, menjenguk orang sakit. Dari Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a, rawahu Muslim. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai dia pulang. Menarik para hadirin. Jadi kita tuh mau ke surga, nggak usah susah-susah, cari aja orang sakit. Yang sakit siapa? Yuk kita jenguk di situ, lama nunggu. Ngapain? Nunggu aja di sini. Kenapa? Saya berada di taman-taman surga. Kalau cuma jenguk sebentar lalu pulang, ya cuma di surga sebentar terus pergi lagi. Pertanyaannya, lah kan di rumah sakit kan nggak boleh lama-lama. Bagi musim COVID-19, Pak, jenguknya nggak boleh lama-lama ya. Ini ngantri, ini tempatnya terbatas, hanya 10 menit. Gimana kalau kita kepengen berada di taman-taman surga, ketika menjenguk orang yang sakit di rumah sakit? Ya sudah, kita jenguk sebentar karena tempatnya sempit dan diusir oleh pengurus rumah sakit. Ya, kita keluar dari kamar
tapi masih di rumah sakit, muter-muter di situ, muter duduk, nanti duduk pindah lagi sono duduk, itu masih dianggap menjenguk orang sakit, walaupun tidak di depannya, tidak harus di depannya, kan boleh di belakang, di luar. Seandainya orang sakit membutuhkan apa, siap, siap. Jadi yang jadwal menunggu orang sakit itu pahalanya besar sebenarnya ya. Jadwal menunggu orang sakit baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat tertentu ya, di tempat-tempat klinik dan sebagainya, itu pahalanya besar. Karena apa? Berada di taman-taman surga ya. Pelajaran dari hadis di atas, pertama, menjenguk orang sakit merupakan salah satu hak seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, hakul muslim alal muslim sittun, hak orang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaih, bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Saya bertemu dengan bapak-bapak supaya praktis, salamnya sekali aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah cukup. Jadi kalau ketemu nggak usah salam lagi, kan sudah salam. Bila dia mengundangmu maka jawablah. Ya. Wa idza da'aka fa'ajib, ngundang makan, ngundang apa, jawablah. Kalau nggak ada udzur, kalau nggak tabrakan dengan jadwal lain. Wa idzastansohaka fansahlahu, jika dia minta nasihat, nasihatin dia. Karena kadang butuh apa? Butuh nasihat. Ada seorang yang lucu banget Pak, punya uang pensiunan besar jumlahnya, ratusan juta. Ya nanya, Ustadz, ini zakatnya berapa? Saya tulis zakatnya 2,5% sekian. Nah, dia bilang, Ustadz, saya nggak punya kerjaan lain, ini satu-satunya sumber harta yang saya pakai untuk hidup. Kalau saya keluarkan zakatnya nanti lama-lama habis, Ustaz, saya takut miskin, tolong nasihatin saya. Gitu. Jadi benar-benar dia kepengen supaya nggak berat mengeluarkan zakat ini. Uang pesangonnya hampir 1 miliar ya, tapi hampir 1 miliar, tetapi masih takut kalau dikeluarkan zakatnya dia miskin. 1 miliar zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta. Jadi kalau orang zakat 25 juta, ketahuilah bahwa uangnya 1 miliar. Kan 2,5%-nya. Ini kita bisa nih Mbak bahas zakat ya. 5 menit, 10 menit bisa bahas zakat nanti. Di akhir. Ya, nanti dipotong khusus zakat. Itu dia minta nasihat, Ustaz gimana supaya nggak takut miskin. Saya nasihatin walaupun cuma sedikit. Tidak ada ceritanya orang jatuh miskin karena zakat dan infak, nggak ada ceritanya. Justru semakin kaya orang, semakin memberikan zakat, semakin sedekah, semakin kaya. Loh, itu nyatanya miskin itu faktor lain, karena malas, karena ditipu orang, karena teledor, karena macam-macam ya. Tapi bukan karena zakat. Jangan salahkan zakat dan jangan salahkan infak sedekah. Karena pada akhirnya zakat itu cuma 2,5, 1 miliar cuma diambil 25 juta. 100 juta yang diambil cuma 2,5 juta, dikit banget, nggak ngaruh. Tetapi nasihat kedua saya waktu itu adalah tolong uangnya jangan dianggurkan. Kalau dianggurkan akan habis, lama-lama akan habis juga. Dan itu tidak dianjurkan dalam Islam menganggurkan uang. Investasikan, kembangkan uang itu pada hal-hal yang halal. Banyak investasi sekarang, banyak. Jamaah juga butuh uang, bukan dipinjamkan tapi diinvestasikan bagi hasil, menanam modal di tempat fulan, di tempat fulan, di tempat fulan, nanti lama-lama berkembang. Makanya juga dalam masalah anak yatim, jangan sampai harta anak yatim habis dimakan oleh zakat. Makanya boleh mengembangkan harta anak yatim di investasi yang aman dan halal.
itu juga dianjurkan. Jadi jangan dibiarkan hartanya ya itu habis dimakan zakat karena nggak dikembangkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang kelima, wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Jika dia bersin maka doakan yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang terakhir, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka kunjungilah, dan jika dia mati ikutilah jenazahnya. Tentang mengunjungi orang sakit, salah satu manfaatnya, ini ilmu kesehatan ya. Biasanya masyarakat kalau mendapatkan seseorang sakit, apa langkah utamanya? Dibawa ke rumah sakit. Padahal dalam hadis enggak. Jika saudara kamu sakit, bawalah ke rumah sakit, kan enggak. Jika saudaramu sakit, kunjungilah. Nah, itu artinya apa? Mengunjungi itu salah satu bentuk pengobatan. Kok bisa? Iya. Karena kalau orang sakit itu kan sedih ya. Dikunjungin, apalagi kunjunginya bawa makanan, bawa uang. Kalau orang sakit itu dibawa makanan biasanya nggak mau makan, yang makan malah penunggunya. Nah, itu salah satu keberkahan menunggu orang sakit. Bawakan buah-buahan, bawakan pisang, apel. Orang sakit, saya nggak makan, ya sudah, yang nunggu makan. Jadi yang nunggu itu berkah, ya, berkah karena orang sakit. Itu biasanya mahasiswa suka banget itu, nunggu-nunggu orang sakit kayak gitu. Kenapa? Banyak orang bawa buah-buahan, orang sakitnya nggak mau makan. Jadi paling enak apa? Beri uang. Orang sakit itu kalau diberi uang sembuh pada hadirin rahimakumullah. Ya datang, kenapa sakit? Iya, kirimannya nggak datang-datang. Ya sudah, ini uang. Oh langsung sembuh, saya sudah sembuh Ustaz. Wah. Jadi orang sakit itu dikunjungin, mengunjungi itu mengobatin kesedihan hatinya. Jadi orang sakit itu biasanya mentalnya turun, ketika dikunjungi mentalnya naik. Dan kalau mental naik, imunitasnya naik. Kalau imunitasnya naik, dia cepat sembuh. Itu cara berpikirnya. Di sini ada alumni Atin ini, Atib Nabawi. Nah, itu saya kira tahu itu. Ya. Bahwa orang sakit itu pertama kali bukan dibawa ke rumah sakit, tapi dikunjungin. Kalau dibawa ke rumah sakit, kemudian melihat alat operasi, tambah stres. Yang tadinya sakitnya cuma 20%, melihat alat operasi semakin stres jadi 50% sakit ya. Jadi tergantung mental ya, tergantung mental. Boleh dibawa ke rumah sakit asal ya itu sudah darurat dan sudah diperlukan ya, supaya dia tidak turun mentalnya. Ada orang yang dia sakit, sebenarnya sakitnya biasa. Ketika datang ke dokter, dokternya bilang, "Bapak sakitnya parah." Wow, langsung stres, mikir setiap hari. Semakin pulang dari dokter semakin ngedrop, semakin akhirnya meninggal dunia. Kenapa? Gara-gara dibilang sama dokter, kamu penyakitnya parah. Ya, sebentar lagi biasanya orang kena penyakit ini mati. Waduh, mati beneran. Makanya salah satu etika dokter itu jangan menakut-nakuti pasien, bilang aja, "Oh, Bapak nggak ada apa-apa. Bapak insya Allah sembuh." Padahal dokter ini penyakitnya bahaya banget dalam batinnya ya. Tapi sama bapak itu bilang enggak, insya Allah sehat-sehat saja Bapak, cuma sakit dikit. Padahal sakitnya itu bahaya banget. Itu perlu itu etika ngobatin orang. Jangan angkut-angkutin pasien, sudah sakit, sudah stres, sudah takut-takutin. Makanya hati-hati ya kalau mau berobat, pilih dokter yang penyayang, dokter yang mengayomin, ya, dokter yang memberikan motivasi, jangan dokter yang nakut-nakutin. Ada lagi makulah. Ya. Hadis di atas, ya, hadis di atas dikuatkan dengan hadis lain. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ada penyeru dari langit. Kamu telah baik pula perjalananmu, dan kamu akan menempati surga sebagai tempat tinggal. Jadi para hadirin, surga itu tidak harus di masjid, tapi di rumah sakit, di rumah-rumah orang yang sedang sakit. Bahkan ya,
Kalau orang sedang itikaf, ya, kemudian saudaranya sakit, perlu bantuan kita, keluar dari itikaf, bawa itu saudara, bantu itu saudara, itu lebih afdol dibanding kita cuek, biarin aja lagi itikaf, saya nggak mau diganggu, biarin ini mati lah, saya yang penting. Ada yang kayak gitu pada dolakimakullah. Jadi disebutkan bahwa membantu orang mengurusi keperluannya lebih afdal daripada iktikaf 1000 malam di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi, lebih afdal juga. Maksud saya bahwa iktikaf ini kan untuk pribadi ya, tetapi kalau ada orang membutuhkan maka segera beranjak. Saya kadang-kadang sering mengisi di suatu masjid, di situ ada dokter. Ketika ada kajian seperti ini, Ustaz izin, kenapa? Ini ada telepon mendadak pasien yang perlu ditangani, ya silakan Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat pahala yang besar. Saya izinkan langsung, kenapa? Mengurusin pasien yang sakaratul maut, ya, mengobatin pasien yang datang ke rumah dia lebih afdal dibanding mengikuti pengajian. Walaupun pengajian itu bagus, cuma kalau pasiennya sudah sakaratul maut bagaimana? Itu juga kalau kita sedang sholat Allahu Akbar, kemudian ada jamaah yang gelebak bleks, itu biarin aja lagi sholat, gue pikir jangan ya, kita batalkan sholat kita tolong. Saya pernah itu di suatu masjid di daerah Jakarta Timur, itu lagi sholat subuh kali ya, kalau gelebak langsung bisa kejang-kejang, itu langsung orang batalkan sholat. Kebetulan kita agak jauh shopnya, wujudnya besar. Kalau dekat shopnya ya dibatalkan, kemudian membantu orang, jangan dibiarkan. Maksud saya apa? Menolong orang lain itu kadang-kadang lebih afdal dibanding ibadah pribadi. Hatta sholat pun boleh dibatalkan demi membantu orang yang sakit. Bahkan ini dijanjikan surga. Ya. Keempat, orang yang menjenguk orang sakit sesungguhnya dia telah menghiburnya dan meringankan beban sakitnya, ya, karena ada perhatian. Yang kelima, orang yang menjenguk orang sakit adalah orang yang sangat peduli dengan lingkungan, ya. Keenam, terdapat hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan menjenguk orang sakit, diantaranya hadis qudsi. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak mengunjungiku. Hamba ini mengatakan, ya Allah, bagaimana aku mengunjungimu padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Allah menjawab, wahai hambaku, bukankah salah satu hambaku sakit? Seandainya engkau mengunjungi dia, tentunya engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Itu maksudnya bukan Allah yang sakit, tapi ada hamba yang sakit, kalau dikunjungi Allah ada di sisi orang sakit itu. Makanya doa orang sakit itu mustajab, ya. Ya, jadi dulu pernah kita sampaikan, ciri doa mustajab itu kalau orang dalam keadaan terpepet, kadang terpepet. Bahkan dalam suatu pernyataan ulama, Allah itu akan mengabulkan doa semua orang, termasuk orang kafir, orang musyrik, penjahat. Kalau berdoa, Allah mengabulkan kalau doanya dari hati yang paling dalam. Mengabulkan doa itu tidak identik dengan takwa. Ini penting. Saya baru dapat itu kayak itu. Saya ulangi bahwa terkabulnya doa seseorang bukan berarti orang itu bertakwa. Seperti rezeki, orang mendapatkan rezeki yang banyak bukan berarti tanda ketakwaan dia, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Rabbul Alamin. Ar-Rahman itu memberikan rahmat kepada seluruh makhluk, termasuk kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada orang-orang kafir. Bahkan kita dapatkan orang kafir sekarang lebih kaya daripada orang Islam. Begitu juga. Jadi rezeki, jabatan, dan terkabulnya doa bukan tanda orang itu disayang oleh Allah. Kadang-kadang sebagai ujian, Kalau dia dikabulkan doa masih nyeleweng, barulah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang musyrik zaman dahulu ketika naik kapal mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka
ketika sampai daratan syirik, maka Allah kemudian mengadab mereka. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi disebutkan tadi bahwa kalau kita mengunjungi orang sakit dan orang sakit itu doanya mustajab. Jadi yang doanya mustajab apa? Orang sakit, orang safar, orang yang didolimin, yang berpuasa karena lapar kan. Ini termasuk orang-orang yang jauh dari dunia, yang kepepet. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang mengabulkan doa orang-orang yang kepepet? Allah. Itu ya. Makanya kalau kepingin doa kita dikabulkan, jadilah orang yang kepepet, orang yang tidak bisa lagi mendapat bantuan dari manusia. Jika pintu-pintu bumi tertutup, maka pintu-pintu langit terbuka. Itu kaidahnya. Terakhir, adab-adab menjenguk orang sakit. Satu, memilih waktu yang tepat untuk menjenguknya. Kedua, tidak berlama-lama ya, ketika menanyakan keadaannya. Keempat, mendoakan agar segera sembuh. 5, memberikan motivasi supaya tidak putus asa. Ini penting, jangan putus asa ya, insya Allah penyakitnya cepat sembuh. Keenam, mengingatkan pahala yang besar bagi yang sabar ketika sakit. Ketujuh, tidak banyak bertanya yang memberatkan orang sakit. Kedelapan, meminta doa darinya. Doakan saya, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai jalan ke-26 dan ke-27. Kita insya Allah masih ada 3 jalan lagi, kita simpen sampai hari Senin insya Allah. Mudah-mudahan masih ada orang yang beriktikaf ya. 28, 29, 30. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad libur, langsung loncat hari Senin. Hari Senin tanggal berapa itu? 27 ya, atau 26, 27 insya Allah masih Lailatul Qadar ya. Jangan beranjak dulu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah.